Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencium tangan si tukang batu. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru tiba dari Tabuk, peperangan dengan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman pada kaum muslimin. Banyak sahabat yang ikut beserta Nabi dalam peperangan ini. Tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan dan ada uzur. Saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman, seperti terpanggang matahari. Rasulullah, kenapa tanganmu kasar sekali? Si tukang batu menjawab. Rasulullah berkata, kenapa tanganmu kasar sekali? Si tukang batu menjawab, ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membela batu setiap hari dan belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar. Rasulullah adalah manusia paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangan itu dan mencium seraya bersabda, Hadzihi yadun la tamat saha narun abada. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah. Padahal tangan tukang batu yang dicium oleh Rasulullah justru tangan yang telapaknya melepuh dan kasar, kapalan karena membela batu dan bekerja keras. Suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah SAW. Orang itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan tangkas. Para sahabat kemudian berkata, wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan oleh itu dapat digolongkan jihad di jalan fisabilillah, maka alangkah baiknya. Mendengar itu Rasul pun menjawabnya, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak minta-minta, maka itu fisabilillah. Orang-orang yang pasif dan malas bekerja sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat prihatin terhadap para pemalas. Maka apabila telah dilaksanakan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan Allah menjadikan bumi untuk sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan salat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Bukhari, Muslim. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah.